Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Perliatika Rahayu. NPM saya 1970065516050. Fakultas FTKI Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya dengan bermata kuliah Quantum Computing and Technology Ruang 2. Di soal nomor 1 ini komputer kuantum. Komputer kuantum adalah perangkat mekanika kuantum yang dapat dikontrol yang mengeksploitasi sifat-sifat fisika kuantum untuk melakukan perhitungan. Untuk beberapa tugas komputasi kuantum memberikan kecepatan eksponensial. Percepatan ini dimungkinkan berkat 3 fenomena dari mekanik kuantum, yaitu superposisi, interferensi, dan Belitan. Dan di soal nomor 2 ini yaitu algoritma komputer kuantum. Pada tahun 1996, Grover mengembangkan algoritma kuantum yang secara dramatis mempercepat solusi untuk penelusuran data tidak terstruktur. Menjalankan penelusuran dalam langkah yang lebih sedikit daripada yang dapat dilakukan oleh algoritma klasik manapun. Masalah pencarian adalah dengan desain generik. Memang, masalah apapun yang memungkinkan Anda untuk memeriksa apakah nilai yang diberikan X adalah solusi yang valid, atau masalah ya atau tidak, dapat dirumuskan dalam masalah pencarian. Berikut ini adalah contoh beberapa. Yang pertama yaitu masalah kepuasan boolean. Apakah himpunan nilai boolean X merupakan interpretasi atau penugasan nilai ke variabel yang memenuhi rumus boolean yang diberikan? Yang kedua, masalah penjual keliling. Apakah X menggambarkan kemungkinan perulangan terpendek yang menghubungkan semua kota? Yang ketiga yaitu masalah pencarian database. Apakah tabel database berisi baris X? Dan yang terakhir, masalah faktorisasi bilangan bulat. Apakah angka tetap N dapat dibagi dengan angka X? Dan setelah itu di soal nomor 3 yaitu perbedaan bit dan qubit. Perbedaan mendasar antara bit dan qubit adalah kekuatan pemrosesnya. Jika 4 bit hanya bisa menghasilkan 1 dari 16 probabilitas saja. Namun untuk qubit bit mempunyai hasil 16 probabilitas sekaligus. Dan di soal nomor 4 ini, sistem kuantum oleh R.P. Feynman. Pada tahun 1982, R.P. Feynman menyajikan sebuah ide yang menarik, yaitu bagaimana sistem kuantum dapat digunakan untuk penalaran komputasi. Dia juga memberikan penjelasan bagaimana efek fisika kuantum dapat disimulasikan oleh komputer kuantum tersebut. Hal yang tersebut merupakan ide yang sangat menarik yang dapat digunakan untuk penelitian efek kuantum masa depan. Setiap percobaan yang dimiliki efek dan hukum fisika kuantum adalah rumit dan mahal. Komputer kuantum akan menjadi sebuah sistem yang mampu melakukan percobaan tersebut secara permanen. Kemudian pada akhir tahun 1985 terbukti bahwa komputer kuantum akan jauh lebih kuat atau powerful daripada komputer klasik. Dan di nomor 5 ini perbedaan komputer kuantum dan klasik dalam segi manfaat. Perbedaan paling mencolok antara komputer klasik saat ini dengan komputer kuantum adalah satuan informasi terkecil dalam komputasi, yaitu biner, di mana pada komputer klasik berbasis bit sedangkan komputer kuantum berbasis qubit. Qubit adalah satuan informasi terkecil dalam sebuah komputer kuantum, layaknya bit dalam komputer klasik. Jika komputer di rumah dan di kantor kita memprosesnya informasi melalui bit-bit 0/1 yang bekerja sebagai seperti saklar. Komputer kuantum dapat menghitung qubit 0 dan 1 secara bersamaan, layaknya saklar yang hidup dan mati sekaligus dalam satu waktu. Jadi, dapat disimpulkan kelebihan manfaat yang dapat dilakukan oleh komputer kuantum, yaitu dapat menghitung satuan informasi dengan lebih cepat dan
dan efisien dibanding dengan komputer klasiknya. Dan di nomor 6 ini, hubungan fisika kuantum, qubit, paralelisme kuantum. Fisika kuantum merupakan deskripsi prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu yang bersifat fisik, hukum atau hukum alam, sebagaimana pemahaman para ilmuwan saat ini. Tetapi konsep kuantum seperti belitan dan masalah pengukuran tidak ada analoginya dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini sulit dipahami. Untuk yang abad yang lalu, fisikawan telah sering melakukan debat intens dan belum memperoleh jawabannya memuaskan tentang bagaimana menafsirkan beberapa aspek mekanik kuantum. Dan debat ini terus berlangsung sampai saat ini. Namun demikian, secara matematis teori fisika kuantum ini sepenuhnya dipahami dan sangat sukses, dan dari semua teori fisika kuantum membuat prediksi yang paling tepat. Pemahaman rinci tentang cara kerja alam ini telah memungkinkan pengembangan berbagai macam aplikasi, termasuk transistor, laser, dan teknik pencitraan medis. Dengan demikian, fenomena kuantum meskipun dalam beberapa hal sulit dijelaskan, dapat dimanfaat dan berguna. Setelah itu qubit. Dalam sebuah percobaan yang terkenal, cahaya dari satu sumber melewati dua celah, menciptakan sebuah pola interferensi pada layar. Bahkan ketika sumber cahaya hanya memancarkan satu foton pada suatu waktu, pola interferensi muncul. Standar teori kuantum mengandalkan bahwa setiap foton bergerak pada kedua jalur atau path sekaligus. Dengan demikian, partikel dapat berada di dua tempat pada saat yang sama. Dalam situasi tersebut, kita mengatakan bahwa posisi partikel berada dalam superposisi dari dua keadaan. Dua jalur perjalanan partikel dapat mewakili dua keadaan dari sebuah bit 0 dan 1. Dalam mekanika kuantum, apabila sistem memiliki dua atau lebih peluang memungkinkan, ia dapat menjelajahi mereka secara kebersamaan. Setiap sistem kedua keadaan seperti jalur foton dapat mewakili qubit. Dalam komputer kuantum, kita malah mungkin menggunakan orbit elektron dalam atom untuk mewakili qubit. Atom bisa eksis dalam superposisi dari 0 dan 1, mirip seperti lonceng yang dipukul dengan bergetar pada dua frekuensi yang berbeda secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu paralelisme kuantum. Komputer kuantum beroperasi pada kedua nilai yang disimpan pada setiap qubit pada waktu yang sama. Selain itu, qubit masing-masing superposisi dari 0 dan 1 mengkodakan 2n nilai. Dan komputer kuantum dapat menghitung pada seluruh nilai ini sekaligus. Paralelisme yang besar ini fungsi eksponen dari jumlah partikel yang digunakan dalam komputasi disebut paralelisme kuantum. Setiap rangkaian klasik memiliki rangkaian kuantum yang sesuai. Ditch 1985 halaman 97. Jadi sebuah komputer kuantum dapat melakukan perhitungan pada semua nilai dalam waktu yang hampir sama yang dibutuhkan oleh komputer biasa untuk melakukan perhitungan pada nilai tunggal. Dan di nomor 7 ini, masa depan komputer kuantum. Komputer kuantum beberapa dekade lalu hanya dianggap teori belaka karena dianggap mustahil. Kini Google, IBM, dan IBM dan perusahaan teknologi lain sedang berlomba menyempurnakan sebuah komputer yang lebih kencang, yakni komputer kuantum. Alasannya diyakini bahwa masa depan superkomputer akan beralih ke komputer kuantum yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Apa beda komputer kuantum dengan komputer biasa? Komputer biasa hanya menuliskan kode informasi dalam bits dengan mengambil nilai 1 atau 0, atau dalam kata lain bersifat biner. Dalam quantum computing ada yang dinamakan bits dan qubits. Komputer kuantum menggunakan qubit yang bisa dibilang merupakan partikel subatomik seperti elektron dan foton. Intinya, dengan quantum computing yang tadinya hanya antara 1 atau 0 saja atau biner, sekarang bisa menjadi lebih dari satu keadaan, seperti contohnya 1 dan 0 secara bersamaan.
Komputer kuantum pada dasarnya dapat memproses permintaan apapun dengan lebih cepat dan efektif jika perbandingan dengan komputer pada umumnya. Bagi perusahaan teknologi besar, komputasi kuantum dapat menjadi semacam bahan bakar untuk terobosan di bidang sains, teknologi, dan keuangan. Contohnya adalah membuat obat yang memungkinkan diagnosis penyakit dijalankan lebih cepat, atau memungkinkan penyusunan algoritma untuk keperluan lainnya. Beberapa dekade yang lalu, quantum computing hanyalah teori belaka. Di nomor 8 ini, URL yang dapat diakses di IBM Quantum Computer Experience. URL yang dapat diakses yaitu menggunakan IBM Quantum Computer, di mana merupakan quantum komputer pertama di dunia yang diakses dapat dibuka untuk publik, diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan riset untuk pengembangan komputasi masa depan. Di nomor 9, apa yang diketahui potensi dan kekuatan komputer kuantum? Komputer kuantum dengan 500 qubit menghasilkan 2500 keadaan superposisi. Sedangkan setiap keadaan akan setara secara klasik dengan sebuah daftar tunggal dari 500 per detik dan 1 detik. Komputer yang demikian dapat beroperasi pada 2500 keadaan secara simultan secara bersama. Pada akhirnya, pengamatan sistem akan menyebabkan runtuh menjadi sebuah keadaan kuantum tunggal yang sesuai dengan sebuah jawaban tunggal. Sebuah daftar tunggal dari 500 0S dan 1S sebagaimana ditekankan oleh aksioma pengukuran dari mekanika kuantum. Komputer jenis ini setara dengan komputer klasik yang memiliki prosesor kira 10.150 West 2000 P3. Dan yang di nomor 10 ini, apa yang diketahui 2:500? 2:500 adalah kemampuan dari komputer kuantum untuk melakukan perhitungan dalam satu langkah, yang dimana komputer kuantum sendiri terdiri dari 500 qubit. Sekian dari saya, Aprilia Tikerlayu. Jika ada kesalahan perkataan dan pengucapan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.